semuanya, selamat datang di video kelompok kami, kelompok 5 bersama saya Muhammad Raihan Baron dan rekan saya. Dan saya Linda Meli Putri. Dan kami kali ini kedatangan dengan Kak. Saya Roy Ferdinand Lawal, biasa panggil Rois. Terima kasih ya sudah mau datang ke sini waktunya. Sebelum mulai kira-kira lagi sibuk apa nih sekarang ini? Yang sibuk sih pertama 2 ya, nyampein tugas akhir sama sekarang lagi nyiapin berkas-berkas buat KKR. Boleh dong Kak, perkenalan mulai dari mungkin latar belakang pendidikan atau organisasi apa sih sekarang KKR kan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin mengenalkan diri kembali, saya Roy Ferdinand Lawal, biasa panggil Rois. Untuk latar belakang pendidikan saya itu SMA-nya di SMA 2 Krakatau Steel Cilegon, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 atau strata 1 yang teknik kimia di Universitas Sultan Hasanuddin atau UGTA. Untuk organisasi sendiri saat ini saya ada 2, yaitu saya punin. Yang pertama yaitu Serikat Eksekutif Muda UGTA atau SMUD, di mana di Serikat Eksekutif Muda UGTA ini saya sebagai wakil kepala departemen eksternal, dan yang kedua saya asisten laboratorium operasi kimia UGTA. Nah, dari pengalaman tersebut nih, apa yang bikin abang ini tertarik dengan komunitas organisasi? Karena dengan komunikasi itu kita bisa meningkatkan cara kita berbicara di depan orang, terus bisa memperluas relasi kita. Kita juga bisa menambah teman, menambah koneksi ketika kita nusuk teman-teman seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambah pengalaman lah, yang tadinya mungkin kita hanya kuliah pulang atau tidak ada aktivitas yang menarik atau menantang nih gitu loh. Kan kalau misalnya kita ikut organisasi, kita juga bisa berlatih komunikasi yang baik itu seperti apa. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Kalau dijelasin secara sederhana, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi organisasi itu? Kalau dijelasin secara sederhana ya, kan komunikasi sendiri itu kan sebuah metode yang dilakukan antar individu atau lebih atau kelompok orang ya, untuk menyampaikan informasi, terus proses pertukaran pesan, kemudian interaksi satu sama lain juga. Jadi komunikasi dalam organisasi itu cara orang-orang itu supaya pesan satu sama lain itu tersampaikan dengan informasi yang jelas dan tujuan yang sudah ditetapkan juga, sehingga bisa bekerja secara searah juga. Jadi bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi juga memastikan si pesan itu tersampaikan dengan jelas. Dalam praktik sehari-hari itu, komunikasi organisasi yang baik biasanya terlihat dari hal-hal apa saja? Untuk komunikasi yang baik itu bisa dilihat dari hal sederhana sih. Misal seperti informasi yang sudah tersampaikan dengan jelas tanpa ada simpang siur. Kemudian setiap orang ini tahu perannya masing-masing itu di bagian mana, dan tidak ada orang yang berasumsi terhadap informasi yang disampaikan sehingga tidak terjadinya miskomunikasi. Terus menurut kakak nih, masalah komunikasi apa yang paling sering terjadi di organisasi? Masalah komunikasi berarti kan sudah terjadi miskomunikasi ya. Itu yang jelas karena pesan yang disampaikan itu tidak terarah dan tidak terstruktur secara spesifik ya. Misalkan kita diberi informasi ada acara A dan kedatangan A, berarti kan itu masih ada hal-hal kecil lainnya yang masih kita asumsikan, kayak misalnya kita harus kumpul di mana, untuk yang bawa kendaraan itu seperti apa, dan kita harus datang jam berapa, gitu kan masih belum jelas tuh. Nah, sedangkan untuk informasi yang jelas itu secara spesifik kasih tahu tempatnya di sini, jamnya segini, datang sebelum jam segini, terus kalau untuk kendaraan parkir di sini, yang bawa kendaraan bagaimana gitu, itu kan jelas. Itu sih kalau misalnya untuk miskomunikasi yang sering terjadi dalam organisasi. Kemudian ada juga selain itu faktor hierarki. Jadi kan dalam organisasi itu ada hierarki, kalian tahu kan hierarki itu struktur lah. Nah, kadang anggota itu merasa dirinya terlalu rendah atau terlalu saya ini orang biasa, saya punya hak apa sih? Jadi dia ketika mau menyampaikan pendapat, dia akhirnya ragu dan akhirnya mengurungkan niat itu, sehingga pendapat dia tidak tersampaikan dengan jelas. Sementara untuk eksekutifnya atau atasannya mengira semuanya sudah tersampaikan dengan jelas. Gitu. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap cara orang-orang berkomunikasi di dalam organisasi? Berarti kan gaya kepemimpinan si ketua organisasi tersebut ya. Itu pengaruh banget sih.
Kalau misalnya ketua organisasi kalian nih itu orangnya kaku sama defensif, itu kan berarti dia sulit untuk menerima masukan sama orangnya tuh terlalu berpegang teguh sama pendiriannya. Memang kita sebagai orang harus yakin sama apa yang kita yakini ya kan. Cuman kan kita kan makhluk sosial juga, kita harus mendengarkan saran orang lain, kritik dari orang lain demi diri kita sendiri supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, beda lagi kalau misalnya ketuanya ini atau pemimpinnya dia terbuka. Kalau kayak misalnya orang yang enjoy atau bisa diajak serius, bisa diajak bercanda, pokoknya dia bisa adaptasi lah. Itu kan bagus tuh. Organisasi yang dia pimpin lebih terarah sama jalannya itu lebih terbuka. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, semua anggotanya itu berani mau terbuka ke ketua tersebut seperti itu. Di era digital sekarang, apakah penggunaan teknologi justru mempermudah atau malah mempersulit komunikasi di organisasi? Kalau menurut saya mempermudah iya, sekaligus sih ya bisa dikatakan sulit juga. Mempermudahnya gimana? Mempermudahnya ya era digital gini kita komunikasi lewat WhatsApp, lewat grup, lewat Instagram, gitu kan, lewat Telegram dan lain-lain ya kan. Masih banyak. Nah, sehingga dari kemudahan itu informasi yang disampaikan lebih cepat dan fleksibel kan. Tapi di sisi lain ada juga kesulitannya. Misalkan karena kemudahan itu kita terlalu menganggap sepele ya udah infoin aja kayak gini orang pasti pada paham. Nah itu bibit-bibit kesalahpahaman, bibit-bibit keretakan hubungan dalam suatu organisasi. Jadi kalau misalnya orang yang anggap sepele tentang komunikasi, ya udah organisasi itu jalannya kaku. Aktif kalau misalnya ada program doang kan, padahal kita perlu komunikasi atau interaksi di luar program gitu tuh. Nggak selamanya kita harus serius membahas tentang program kerja, ada masa-masanya sebagai sampingan lah, sebagai penghibur gitu sama lain, kita bercanda gitu. Makanya ini juga ada kaitannya sama soal gaya kepemimpinan tadi gitu. Ada enggak Kak tips supaya komunikasi lewat chat atau media digital itu tetap jelas dan enggak gampang disalahpahami? Ada beberapa metode sederhana. Yang pertama tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa soal informasi dalam bentuk apapun itu disampaikan secara spesifik dan detail sejelas mungkin supaya semua orang itu tidak memiliki asumsi tersendiri sehingga ada miskomunikasi, jangan salah paham lah. Terus kedua, dipisahkan antara kalian menyampaikan informasi sama opini. Kayak misalnya ada informasi dari atasan atau dari divisi sebelah tentang ini, itu informasi. Tetapi ketika kalian masuk ke ranah ngobrol langsung sama lain, itu saling mengeluarkan opini, ya saling bertukar pendapat. Kemudian ketiga, jika topik yang diinformasikan ini sensitif ya, misalnya pokoknya sensitif lah, yang ada pengaruh sama jalan organisasi, itu lebih baik dikomunikasikan secara langsung atau informasinya disampaikan secara face to face gitu. Supaya apa? Karena kalau misalnya daring itu kan pasti banyak kendalanya, mulai dari jaringan, device yang tidak memenuhi ya kan. Kan kalau misalnya secara face to face bisa langsung kita sampaikan niat kita juga bisa klarifikasi kalau misalnya ada masalah, dan kalau misalnya ada konflik bisa diselesaikan terlebih dahulu sebelum lebih lanjut. Selain itu kalau misalnya secara daring ya, misalnya menyampaikan sesuatu yang sensitif secara daring, kan orang tuh nggak semuanya bisa paham maksud kita tuh apa, terkait intonasi tanda baca ataupun ekspresi dari chatnya kan orang nggak semua orang bisa baca kan, ada yang nilai kaku, ada yang nilai marah gitu kan kalau misalnya secara langsung tuh enak seperti itu. Terus pernah nggak sih abang mengalami langsung atau melihat contoh miskomunikasi gitu di organisasi? Pernah pastinya, dan itu masih sering terjadi. Salah satunya misalnya pembagian tugas ya, atau misalnya pembagian job desk gitu ya. Misalnya si A menyampaikan ke si B, kamu job desknya ini ya, tapi si B salah nangkep, dia harus merangkap semua job desk itu, padahal itu sudah disampaikan oleh A bahwa job desknya hanya sebagian. Mungkin bisa karena cara si A menyampaikan itu yang kurang jelas, atau metodenya kayak misalnya bisa lewat chat karena lagi jauh jadi nggak jelas gitu kan, atau secara langsung tapi si A mungkin kondisinya lagi lelah atau apa, jadinya kan ini simpang siur infonya, si B salah tangkap, akhirnya ada terjadi
miskom ya, kesalahpahaman sehingga menimbulkan keretakan satu sama lain. Dari pengalaman tersebut, pelajaran apa yang bisa diambil berkaitan dengan komunikasi? Pelajarannya ya, Iya. yang paling penting sih jangan pernah menganggap komunikasi itu sepele. Komunikasi itu kunci gitu kan. Iya. Bukan hanya tentang organisasi, tapi tentang ya dalam kehidupan sehari kita, interaksi kita dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang kita sayangi gitu tuh. Jadi jangan pernah menganggap komunikasi itu sepele. Kenapa? Karena kalau misalnya komunikasi aja nggak jelas, gimana interaksi ke depannya itu arahnya kemana gitu kan, jadi nggak tahu gitu kan. Kemudian lebih baik mengulang informasi supaya lebih jelas ya kan, supaya maksud kita tuh tersampaikan dan orang itu paham dengan apa yang kita sampaikan sehingga tidak ada terjadinya persimpangan pendapat. Terus menurut abang, apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh anggota organisasi, khususnya mahasiswa seperti kita ini, agar komunikasi di dalam itu jauh lebih baik? Sorry, tadi apa pertanyaannya? Menurut abang, apa langkah sederhana ini bagi mahasiswa seperti kita yang ikut organisasi agar komunikasinya itu berjalan baik? Langkah sederhana ya. Iya. Yang paling sederhana, kita harus berani menyuarakan pendapat kita. Kita harus yakin terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Itu aja dulu. Soal setelahnya itu masih bisa dibicarakan baik-baik, masih bisa didiskusikan lebih lanjut. Itu untuk langkah sederhananya. Yang terakhir nih bang, pesan-pesan singkat untuk pendengar yang lagi nonton podcast ini tentang yang aktif di organisasi. Oke. Dari obrolan singkat hari ini ya, Iya. banyak masalah dalam komunikasi itu bukan orang-orangnya yang tidak suka sama lain, tapi cara mereka komunikasi. Karena komunikasi itu salah satu hal penting yang menjadi landasan organisasi itu tetap berjalan atau tetap hidup. Nah. Oke, terima kasih bang atas waktu dan pengetahuan yang sangat luas ini. Mungkin bisa jadi pengalaman untuk kita juga ke depannya. Buat kalian juga ya. Ya, kami berharap kita dapat bertemu lagi mungkin di next. Siap. Segitu saja guys. Mungkin dari kelompok 5 ini kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.